Awal bulan Maret 2025 berjalan cukup menyenangkan ya untuk teman-teman semua di sini yang jualan di online. Karena harusnya di bulan ini teman-teman mendapatkan orderan yang melimpah banget. Trafficnya naik, konversinya naik, omsetnya naik, pokoknya semuanya melimpah lah. Ini adalah waktu di mana kalian bisa mendapatkan hasil yang kalian mau, yang dimana di bulan-bulan sebelumnya kalian hanya mengalami penurunan untuk kebanyakan toko sih. Namun, apa yang akan kalian lakukan di bulan Maret 2025? Anyway, gue juga mau ucapin selamat puasa untuk kalian semua. Semoga semuanya lancar, terus kalian tidak batal, terus amal ibadah berpuasanya itu bener-bener mantul lah. Oke, sekarang kita lanjut ngebahas mengenai kondisi market di tahun 2025 atau hal-hal apa yang harus kalian perhatikan di awal bulan Maret 2025. Dan tentunya di bulan Maret ini gue pengennya kalian itu bisa mendapatkan hasil yang bagus banget. Gue nggak mau setengah-setengah doang. Jadi kita lanjut membahas di bulan Maret 2025 apa yang harus kalian lakukan dan apa yang terjadi biar kalian bisa lebih maksimal dan kondisi market saat ini gimana. Tapi seperti biasa guys, sebelum gue lanjut pembahasan ini lebih dalam, gue mau teman-teman untuk tinggalkan like dan juga komen sebanyak-banyaknya biar kalian itu mendapatkan banyak informasi dan juga gue lebih happy. Karena like-nya tuh gratis guys. Jadi tinggalkan like, gue tunggu sampai hitungan ke-3. 1, 2, 3. Thank you guys yang udah like. Langsung kita masuk ke topik pembahasannya. Kondisi market 2025. Kalau dilihat dari responnya, kayaknya ini cukup mantep ya di bulan Maret 2025 ini. Karena kalian semua bisa mendapatkan orderan yang kalian inginkan. Namun ada banyak seller juga yang tidak mendapatkan orderan yang kalian inginkan. Kita ambil contoh dari dua toko klien gua ya. Toko A mengalami kenaikan 40% plus dari segi omset dan juga kenaikan 58% plus dari segi orderan. Kalau toko B mengalami kenaikan 197% plus dari segi omset dan juga 146% dari segi orderan. Jadi kalau misalnya yang tadi screenshot gue kasih lihat ke kalian itu data sampai 9 apa 10 Maret 2025 yang which mean itu masih awal bulan banget, yang dimana itu masih week pertama atau minggu pertama lah. Jadi apa sih yang gue lakukan? Jujur ya, tadinya gue cukup dilema di Maret 2025 ini. Kenapa gue cukup dilema? Gue takutnya tidak mendapatkan feedback yang gue inginkan. Karena jujur di bulan Desember 2024 ini, yang kemarin maksudnya ya, itu gue merasa kayak, aduh ini kok kurang banget bagusan di November menurut gue. Tapi ya ini hal yang membuat gue dilema di Maret 2025. Tapi ternyata so far sih cukup menyenangkan ya, dan gue sih berharap kondisi marketnya ya oke. So far sih dari week pertama gue merasa ini cukup baik. Jadi gue cukup merasa, duh bagus gak ya? Ternyata masih oke. Karena seperti yang kita tahu, seller lagi banyak yang goyang dan kondisi ekonomi juga sedang kurang baik. Dengar-dengar sih kalau kita melewati tahun 2025, maka kita akan mendapatkan hasil yang menyenangkan di tahun 2026. Semoga dari pemerintahan juga mengerjakan tugasnya dengan baik agar ekonomi Indonesia baik-baik saja, alias membaik. Jadi seperti yang tadi udah gue sebutkan bahwa kondisi marketnya ini so far cukup baik. Jadi gue mau teman-teman untuk lebih berani invest teman-teman. Invest dalam artian apa? Ya bebas, boleh invest ke produk, boleh invest ke marketing dan sebagainya. Tapi nanti gue akan bahas lebih detail. Cuman intinya, karena kondisi marketnya cukup baik dan so far so good, ya menurut gue kayaknya lu jangan diem-diem aja deh. Jangan cuma ngandelin produk lu saat ini, terus ngandelin kayak yaudah gue sebatas iklan doang, jadi kayak ya lu kayak nggak apa-apain toko lu sih. Sedangkan di Maret 2025 ini udah banyak hal-hal yang di-upgrade teman-teman. Secara nggak langsung mungkin sadar dan tidak sadar, banyak banget yang sudah terjadi alias perkembangan teknologinya tuh udah semakin canggih banget. Jadi agak lebih berani sedikit untuk invest supaya toh kalian mendapatkan feedback yang baik. Karena kondisi marketnya masih aman kok ini, jadi gaskan aja. Secara pribadi, gue iklan lebih suka campur ya guys. Gue nggak terlalu mengandalkan GMV Max atau GMV Max Auto. Tapi kalaupun gue pakai, gue nggak cuman sekedar mengandalkan pasang iklan lalu tinggal, karena harus kalian otak-atik juga. Jadi karena kondisi marketnya cukup baik, ya gue sih menyarankan untuk kalian lumayan ngegas guys. Tapi buat kalian yang tokonya sedang mengalami penurunan, ya udah coba kalian lebih maksimalin lagi campaign kalian dan juga tetap kalian harus invest di iklan. Ya meskipun kayaknya, aduh gue marginnya udah makin tipis kok, aduh kok gue harus naikin harga dan sebagainya. Kayaknya lu harus tahan dulu sih guys, karena di bulan Maret ini kan gue pengennya lu lebih dapetin hasil yang maksimal. Jadi gue gak mau kayak lu terlalu gegabah. Jadi ya udah lu nikmatin dengan kondisi market yang lagi baik, terus lagi didorong juga lagi banyak campaign-campaign Ramadan kan.
Jadi ya udahlah, lu margin tipis masih oke, yang penting pertumbuhan toko tuh legit. Jadi mikirnya tuh ke depan guys, jangan cuma mikir untuk saat ini doang. Justru nanti kalau lu mikirnya saat ini doang, gue takutnya malah di bulan-bulan selanjutnya lu malah ngedrop. Campaign versus produk. Jujur ya guys, di awal tahun 2025 ini, di bulan Maret lebih tepatnya ya, Januari Februari sih berbeda. Maret 2025 ini gue nggak terlalu fokus terhadap campaign. Campaign tetap ada, cuman nggak agresif banget. Gue lebih investnya ke hal-hal yang lain. Jadi gue nggak terlalu hajar di campaign banget, gue lebih mau untuk ekspor ke produk dan campaign, jalanin yang efektif aja. Kenapa? Seller lagi cukup pusing karena biaya yang dikeluarkan lagi cukup banyak. Untuk campaign sendiri, gue tetap buat. Tentunya campaign yang memang efektif di toko kalian. Bisa voucher, bundling, dan sebagainya. Tergantung dari kalian efektifnya di mana. Cuman kalau gue jujur, gue pribadi selain daripada campaign yang gue nggak terlalu ekspor banget, alias yang efektif-efektif aja dan juga iklan, gue juga ekspor ke hal-hal lain, yaitu ke produk. Alias produknya nggak cuma produk bestseller doang guys, tapi gue juga nge-push produk-produk yang berpotensial, produk-produk potensial yang bisa dinaikkan. Nah, produk potensial tersebut harus kalian cari tahu, karena bukan berarti potensial menurut lu, tapi potensial berdasarkan data dan juga berdasarkan market. Terkadang di data lu itu kayaknya masih kurang nampol, tapi ternyata kalau di market nampol, berarti kan ada yang salah dengan data di toko lu. Kenapa ini produk di toko lu nggak naik, sedangkan di market naik? Jadi kalau misalnya memang kalian nggak punya produk baru, ya mau nggak mau campaign harus banyak. Cuman kalau produk baru cukup banyak, gue nggak terlalu banyak buat campaign. Kecuali memang produk tersebut layak dan harus diberi campaign. Jadi balik lagi sih, ketika gue berbicara seperti ini, kalian juga harus tahu kondisi toko kalian tuh gimana. Gue kan nggak buka toko kalian dan gue nggak ngecek toko kalian tuh exactly-nya yang terjadi di toko kalian tuh kayak gimana. Jadi ketahuilah untuk roadmap kalian itu bagusnya kayak gimana untuk setiap masing-masing produk, atau mungkin secara toko lo secara weekly, dua minggu, atau 1 bulan, itu kalian cari tahu sendiri. Alokasi budget. Perhitungan budget harus agak matang nih, bukan berarti pelit ya. Gue akan alokasi budget buat affiliate dan juga iklan, karena ada teknik-teknik baru yang bisa gue maksimalin untuk naikin penjualan. Banyak seller yang lebih pelit untuk kedua hal ini. Gue nggak tahu kenapa, mereka malah terlalu ketergantungan dengan GMV Max, sehingga bisa dapetin budget lebih murah dengan ROAS yang bagus, tapi saldo berkurang sedikit, atau respon iklan yang sebenarnya nggak bagus-bagus banget tapi ROAS bagus. Terus males deh untuk kasih affiliate karena merasa margin makin tipis aja nih. Sampai sini kalian setuju gak bahwa belakangan itu seller tuh lagi lumayan banyak yang pelit guys, terlalu terfokus kepada GMV Max, padahal kalian terlalu terfokus kepada ROAS, konversi tidak bagus-bagus banget, saldo iklan juga berkurangnya sedikit banget. Jadi kayak ya udah, lu patokannya cuma ROAS, ya udah terserah kalian juga. Toh itu toko-toko kalian. Tapi jangan jadi pelit, sedangkan ada hal-hal yang harus kalian invest guys. Selain daripada iklan yang harus kalian ekspor lebih, ada affiliate, ada campaign, dan sebagainya. Dan itu harus bener-bener kalian cek. Jadi gue ada beberapa tips buat kalian yang bisa kalian coba. Yang pertama, jangan pelit iklan, karena bulan puasa ini banyak seller yang berani untuk iklan lebih banyak. Margin memang penting, tapi kalau marginnya lebih sedikit, tapi kalian bisa beriklan, itu akan jauh lebih baik. Yang kedua, affiliate memang terlihat merugikan, namun ini bisa membantu meningkatkan penjualan kalian. Cobalah invest ke affiliate juga. Yang ketiga, invest waktu ke pembuatan konten. Gak ngerti? Belajar. Punya uang lebih? Hire team atau agency. Yang keempat, punya 1-3 produk yang menarik traffic dan orderan. Gak apa-apa margin lebih tipis, karena 1-3 produk ini bertujuan untuk seperti itu. Yang kelima, punya 1 produk dengan SKU gabungan agar menarik perhatian dan persentase konversi yang tinggi. Yang keenam, ada produk momentum untuk bulan puasa, at least 1-3 produk. Alright guys, itu adalah 3 hal yang mungkin bisa kalian perhatikan, bisa jadi bahan concern kalian juga di Maret 2025 ini. Karena menurut gue pribadi kondisi marketnya lagi cukup baik dan gue pengen lu lebih maksimal. Mumpung masih ada waktu guys, karena ya biasa impact-nya itu masih sampai bulan apa, lebaran lah ya guys. Jadi maksimalin aja guys. Oke guys, sekali lagi terima kasih. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Dan juga jangan lupa untuk nyalakan notifikasi biar kalian nggak ketinggalan video terbaru dari channel YouTube gua. Dan juga buat teman-teman di sini yang pengen beli digital course gue, bisa ke link di bawah ini. Bukan maksudnya kalian ketik sendiri ya guys. Kemudian buat teman di sini yang tokonya pengen gue cek, tokonya pengen gue handle, atau mungkin tokonya pengen gue bedah, dan apapun itulah, gue datang ke kantor kalian,
buat datang ke kota kalian atau mungkin ke negara kalian, anything guys, itu bisa hubungi ke nomor di bawah ini. But wait guys, karena gue lagi libur guys, jadi mungkin bener-bener lebih slow respon lagi dibalas WA-nya. Tapi hopefully kedepannya akan jauh lebih baik. Kalian sabar aja karena lagi banyak kegiatan banget yang harus gue lakukan. But kalian chat aja kalau misalnya dibalas cukup lama, mohon maaf, tapi di chat lagi aja dan bersabar aja guys. Pas akan dibalas kok, jangan marah-marah. Tenang aja guys, gue gak akan kemana-mana. Oke guys, sekali lagi terima kasih. Rio Gandhi, peace out.